Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin al-qail. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia itu agar rapi, agar tertib. Tujuan tertib ini agar tenang dan bahagia. Maka selalu kita mengacu kepada dasar hukum. Ini penting agar lurusnya hidup kita itu terjamin sistemnya dan juga sekaligus mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir dari seluruh hambanya yang mengarungi hidup di muka bumi ini. Pemirsa yang berbahagia, hal-hal yang menjadi terkait dengan panduan hukum, tentu panduan hukum umum ya, hukum agama ya, kita mencoba satu aspek hari ini. Karena di negara berkembang, dia masih sebuah program. Ada program. Sementara di negara maju, sejahtera itu justru kebalikan. Tema yang kita angkat adalah hukum menunda kehamilan. Pada negara-negara yang terbelakang, itu diprogramkan untuk membatasi kehamilan dan penduduk. Kenapa ya namanya negara terbelakang? Kehidupannya belum semuanya terpenuhi. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sehingga program membatasi. Tapi ingat pemirsa sekalian, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah negara maju, bahkan makin maju negara itu, makin sejahtera negara itu, maka justru kebalikannya. Bukan menunda kehamilan yang diprogramkan, tapi mensupport orang, bahkan mensubsidi orang yang bisa cepat melahirkan dan banyak keluarganya. Itu gambaran umum. Nah, kita bawa sederhana ke Islam. Bagaimana hukumnya menunda kehamilan? Berarti kita sedang mencoba berkata kita berada di negara berkembang atau keluarga yang baru berkembang. Apa maksudnya saya? Kalau orang sangat sejahtera, ngapain mendahulukan kerja lalu menunda kehamilan? Ngapain? Tapi kalau kita baru misalnya, mohon maaf, baru berkarir, sibuk, baru mendaftar di sebuah instansi yang ketat, tidak boleh dulu hamil. Ya itu artinya kita di dalam masa berkembang. Tapi oke, itu kita mau bahas. Nah, apa yang substansi dibahas dalam hal ini? Saya baca dulu dalilnya ya. Pada saat Allah berfirman pada surah An-Nisa. Mudah dihafal ini pemirsa sekalian. Karena dia ada pada ayat ke-9. Allah berfirman begini. Sebelum hukumnya, nanti kita bagi hukumnya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Ini pokoknya. Hendaklah setiap hamba Allah itu, terutama orang tua atau calon orang tua, lau tarak, harus dia khawatir kalau secara ilmu, secara hitungan, fakta hari ini, dia berpotensi meninggalkan generasi, dzurriyatan, generasi di'afa, yang lemah. Apanya yang lemah? Tentu pertumbuhannya, fisiknya,
Itu satu. Kenapa kurang? Ya karena kurang ekonomi misalnya. Orang tuanya belum mampu kesian. Tunda dulu. Di'afan, khauf, apalagi lemah kompetensinya. Kalah terus, kalah bersaing. Kenapa? Karena dia di daerah yang belum ada pendidikan. Dia tenggelam terus, menjadi konsumen terus. Karena dia belum maju. Itu boleh. Wal yakhshal ladzina la taraku ini min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Apalagi khafu alaihim. Kalau dikhawatirkan dikhawatirkan ini bukan sekedar bisa hidup. Ini bisa membawa madarat. Falyattaqullaha. Maka bicara tentang generasi, kalau memang membawa mudarat, bisa menyebabkan orang tidak beriman, kehidupannya sangat terancam, menjadi beban yang sepanjang hidupnya. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kembali datanya qawlan sadida. Nah, apa maksudnya ini pemirsa sekalian? Jadi merancang generasi itu serius. Dia diawali dengan kata bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wattaqullah. Merawat generasi harus modalnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ayo sebagai generasi yang pernah baru dilahirkan dan sekarang mendidik generasi. Perintah Allah, ridha Allah saya katakan, adalah begitu bicara generasi harus karena takwa kepada Allah. Lalu mengelolanya, pikirkan dampaknya juga karena takwa kepada Allah. Apa maksudnya ini? Konteksnya dengan tema kita menunda kehamilan adalah kalau mau menunda kehamilan, pastikan perhitungan matangnya karena menghindari mudarat. Nanti mudaratnya kita lihat. Mau menambah juga keturunan, upayakan belajar serius. Aspek-aspek yang melahirkan generasi yang kuat, yang beriman kepada Allah, kuat berkompetisi dalam hidup di dunia ini. Ya, itu karena takwa kepada Allah. Oleh karenanya, bicara pendidikan boleh individu, boleh tokoh, apalagi negara. Harus konsennya ke situ. Nah, misalnya begini. Terutama orang yang dalam keluarga musyawarah misalnya. Kita yakin bahwa seluruh yang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh saja yang melata di bumi sudah ada rezekinya. Maka ayat ini menegaskan jangan menunda kehamilan. Jangan takut. Karena rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang menunda kehamilan karena hanya tidak mau beban, kalau ya tidak, dia merasa dia yang menafkahi, Allah katakan jangan. Jangan lebih hebat daripada Allah. Tapi bukan berarti tidak bekerja, tidak belajar untuk bekerja yang baik, yang keren kira-kira menurut anak muda. Bukan itu maksud. Maka, tapi kalau suatu kondisi ada mudarat, kita hitung, oh usianya ini masih muda sekali. Kenapa? Menurut kesehatan reproduksinya belum bagus. Jadi terbuka, itulah sebabnya di kantor urusan agama itu tidak hanya melapor di KUA-nya. Itu harus ada keterlibatan kesehatan, namanya disuscatin, sehat reproduksinya ini kuat. Bukan hanya ekonominya, bukan. Itu dia. Maka
bicara tentang menunda kehamilan ini, pertama betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam ini al-hukmu yaduru ma'al illati wujuban wa adaman. Saya kembalikan ke temanya. Ingat, hukum Islam itu begitu mulianya, begitu terimplementasinya. Karena dia salihun li kulli zamanin wa makanin. Dia cocok dengan seluruh tempat dan zaman. Maka ada kaidahnya begini. Al-hukmu, hukum itu yaduru ma'al illah. Dia berjalan kalau ada illatnya, wa adaman. Kalau tidak ada illatnya maka tidak ada. Nah, turunannya begini. Kalau kita yakin berketurunan itu belum siap. Tapi kenapa menikah kalau belum siap? Itu kan. Jadi harus ada diskusi di sini antara secara baik orang tua yang mau mendewasakan diri dengan mengikat diri dalam kekeluargaan. Kenapa belum siap? Tapi memang banyak faktanya, banyak kita alami. Ada kasihan, sudah sarjana, langsung menikah. Perempuan, calon pendidik. Begitu menikah, anaknya tidak bisa dibawa mendidik. Ini fakta ya. Makanya yaduru ma'al illah wujuban wa adaman. Nah, kalau illatnya betul-betul terasa, maka hukum menunda kehamilan itu bisa kita lihat. Pertama, mubah. Kapan mubah? Mubahnya di sini kalau karena tidak ada yang keyakinannya ya, bukan karena putus harapan kepada Allah yang menafkahi itu dia. Tapi fakta, menundanya ini bukan selamanya. Kenapa? Seperti saya jadikan contoh tadi. Dia sudah sarjana. Sudah dalam proses misalnya ikatan dinas. Tinggal menunggu. Usianya sudah sampai 19 tahun. Ada bagusnya. Misal ini saya contohkan saja. Tahun berikutnya setelah dia paten, tempatnya sudah bagus, tidak jauh dari tempat tugasnya, mengaplikasikan ilmunya itu, contoh nih. Maka itu boleh, mubah. Itu satu. Yang kedua, reproduksinya sekarang pas usia 19 tahun. Menurut kesehatan memang ini sudah bisa, tapi lebih cocok kalau si ini sekalian 20 tahun, 21 tahun. Boleh. Ini mubahun posisinya. Jadi ini perlu dilihat sungguh-sungguh. Dia tidak boleh hanya penilaian diri. Hanya kemauan diri bahwa saya begini. Memutuskan sendiri. Jangan. Kenapa? Bicara tentang generasi, memang kita terlibat di dalamnya karena kita yang melakoni. Tapi harus terjawab tadi. Harus terjawab. Kok mau menikah? Nah, jangan sampai begitu memang. Terburu karena alasan sosial. Merasa sudah bisa, tapi keturunan belum siap. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara generasi sekali lagi, kalau sampai ada yang merancang untuk menunda sementara dulu kehamilan atau sama dengan keturunan, hukum pertamanya boleh dengan catatan memang ada pertama tidak untuk selamanya, namanya saja menunda. Yang kedua, memang ada target yang sudah secara hitung-hitungan bersama, baik di keluarga maupun yang menikah suami istri, termasuk juga lingkungan dalam hal ini KUA segala macam penasehat, memang demikian adanya. Fakta, saya kasih contoh tadi.
Yang kedua yang makruh. Apa itu makruh? Boleh jadi ini yang negara maju. Boleh jadi kenanya. Menunda kehamilan, kenapa? Kan kesejahteraan ada. Itu dia. Padahal Nabi mengatakan, saya cinta untuk memperbanyak di akhirat kelak dengan banyaknya umatku. Banyak hamba Allah yang soleh. Jadi, saya mau bawa ke eranya saja. Makruh membatasi kelahiran atau menunda kehamilan pada negara yang maju, pada keluarga yang maju, pada keluarga yang sejahtera. Karena tidak ada ilatnya. Ilatnya tadi kan belum sejahtera, belum terlalu kuat reproduksi. Kalau ini sudah kuat, jangan lagi menunda. Misalnya, mohon maaf, karena ini fiqih, mau penampilan. Hati-hati ya. Kalau ada seseorang mungkin karena kerjaannya sengaja menunda kehamilan untuk waktu tertentu, untuk usia tertentu, jangan-jangan Allah sekali tidak kasih. Kalau sudah mafan, bukan karena darurat tadi ya, dia makruh. Apa itu makruh? Berbeda dengan yang afdal. Karena dia, maaf, kebiasaan orang mau penampilannya dia jaga. Saya tidak menyebut profesi tertentu, boleh. Tapi kita fahamlah, ada profesi tertentu, godaan dirinya, dia sebenarnya sudah bisa untuk menjadi keluarga. Nah, itu makruh. Saya mau menyebut satu tokoh, tapi mungkin juga namanya. Pemirsa tahu, ada tokoh yang sekarang sering disebut, karena dia artis sangat terkenal. Kawin dengan sesama artis. Tapi begitu berkeluarga dan dia masih muda, dia full menikmati mengurus anaknya. Satu niatnya, agar menjadi hamba Allah, menjadi saleh. Rezekinya dia yakinkan. Rezeki itu mau banyak, yang penting berkah. Ternyata rezeki mendatangi dia. Karena dia menjaga anaknya. Tetap ada sponsor yang datang. Ini pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hal menunda kehamilan itu artinya menunda generasi, terutama yang kita yakini pendidikannya akan bagus karena lingkungan bagus, orang tua, saudara-saudara, di lingkungan pendidikan, di lingkungan pesantren, di lingkungan madrasah, atau sebuah daerah yang sudah keren pendidikannya, dijemput anak-anak. Kenapa? Itu dambaan. Karena dia sudah bagus sistem pendidikannya, maka makruh menunda. Ada yang haram pemirsa sekalian. Hukum yang ketiga, haram menunda kehamilan kalau sama sekali tidak ada illat yang membolehkan. Hanya karena merasa beban, merasa terbebani, jangan sama sekali. Itu la taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan, karena kenapa la taqtulu di sini? Tidak mau melahirkan gara-gara khasyata imlaqin, menjadi beban nafkah bagi keluarga. Itu mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nahnu narzuquk." Ingat, sayalah yang memberimu rezeki. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dampak yang bisa mengambil pelajaran dari situ adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita simpulkan ini pemirsa sekalian, tentang hukum menunda kehamilan. Ulama mazhab sepakat bolehnya sekedar boleh menunda, dengan catatan sangat matang pertimbangannya, saling merupakan hasil musyawarah di keluarga.
pertimbangannya, jangka pendeknya. Ingat ya, menunda saja. Bukan tidak hamil sama sekali, bukan. Hanya menunda dengan pertimbangan tadi yang kita sampaikan. Pastikan ada ilat, ada penyebabnya. Kita hitung matang-matang, diskusikan matang-matang, konsultasikan matang-matang, boleh dia. Itu sekedar boleh. Apa artinya kalau boleh? Belum berdosa. Belum. Kalau makruh, itu sudah khilaful aula. Beda dengan yang utama. Kapan ini? Sama posisinya. Diskusikan, musyawarahkan baik-baik. Kalau mau menunda. Kenapa? Karena dukungan situasi daerah, komunitas. Saya seringkali juga menggambarkan negara yang maju. Maka dia menjadi makruh adanya. Bahkan ada yang haram. Kalau karena takut ada beban. Dalam artian hitung baik-baik. Kerjakan baik-baik. Diskusikan baik-baik. Konsultasikan kepada ahlinya, pada semua pihak yang terkait. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang menunda kehamilan, intinya bicara tentang kualitas generasi agar kita menjadi hidupnya bagus, unggul, lahirnya generasi-generasi yang bisa mensejahterakan dirinya, menjaga agamanya, berbakti kepada orang tuanya, melindungi bangsa dan negaranya. Amin. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.